balik lagi bersama Silvani Sinaga di sini. Jadi kali ini kita mau bahas tentang video viral lagi. Baru-baru ini ada video viral tentang kasus COD lagi, yaitu ada ibu-ibu yang datang ke rumah seorang kurir sambil berteriak histeris minta uangnya dikembalikan perkara barang yang nyampe sama dia itu nggak sesuai dengan ekspektasinya. Polisi pun nggak apa-apa, penipuan, penipuan. Kelas adanya lah. Ada. Apa tuh? Nggak mau. Kurir. Macan anjing. Mana? Bisa kan? Ada 150, 115.000 kayak gitu. Ya nggak bisa. Mana duitku? Mana duitku? Mana duitku? Sebenarnya alasan-alasan kayak gini masih sama sih dengan kasus-kasus COD yang kemarin-kemarin. Kayak ada ibu-ibu yang bilang goblok, ada juga bapak-bapak yang sampai ngancem borgol, terus ada yang mau ngancem samurai juga, ada lagi yang disiram air dan lain sebagainya. Jadi kasus COD ini sebenarnya belum selesai yang satu udah naik lagi yang lain. Dalam video itu ibu ini mengenakan pakaian warna hijau, celana hitam dan juga jilbab. Waktu pertama kali datang dia itu udah langsung teriak-teriak histeris supaya uangnya dikembalikan. Si kurir heran lah ya, karena itu sebenarnya bukan tanggung jawab kurir hanya sebagai pengantar barang. Dalam video tersebut juga ibu ini bilang bahwa dia nggak takut kalaupun harus dilaporkan ke polisi. Diketahui bahwa harga barangnya ini 115.000, sementara menurut ibu ini barang yang diterimanya itu harganya cuma 10 ribuan, jadi dia merasa rugi gitu. Si kurir pun udah menjelaskan bahwa kalau memang mau komplain, ibu ini sebaiknya komplain kepada penjualnya langsung, karena kurir ini tugasnya hanya mengantarkan. Tapi ibu ini nggak mau dengar dan nggak peduli, dia tetap teriak-teriak minta uangnya dikembalikan dan bilang bahwa uang yang diterima si kurir ini bakalan jadi uang haram karena ibu itu nggak ikhlas ngasihnya gitu. Mana duitku? Nggak mau. Nggak bisa ya. Aku cuma ngantar. Merujuk pada pengertian COD yang aku searching di Google ya, COD itu artinya transaksi yang mengharuskan pertemuan antara pembeli dan penjual di tempat dan waktu yang sudah disepakati. Penjual akan membawa barang fisik untuk diperlihatkan kepada calon pembeli setelah memeriksa kesesuaian barang pesanan. Pembeli membayar sesuai harga yang disepakati. Jadi kalau kita ambil maknanya dari pengertian yang dikasih Google ini, sebenarnya tindakan ibu ini nggak salah ya, tapi COD yang diterapkan di Indonesia kita juga nggak tahu. Tapi aku juga pernah baca di entah di mana ya, pokoknya online shop gitu, sistem COD yang ada di Indonesia itu tujuannya itu supaya orang-orang yang nggak punya dompet digital, ATM, atau nggak bisa bayar pakai Dana dan lain-lain, atau orang-orang yang hanya bisa bayar cash, bisa juga belanja online. Yang aku baca di situ sih kayak gitu ya. Gimana menurut kalian? Terus peraturan COD itu sebenarnya kalau kita udah buka barangnya, kita nggak boleh komplain lagi gitu. Sebenarnya ini agak bertentangan sih dengan pengertian COD yang aku baca di Google tadi ya kan. Bahwa di sini dibilang kalau kita udah sepakat, kita udah cek barangnya, kita udah oke, terus harganya udah oke, kita bisa transaksi. Kayak kemarin juga aku ada beli blender, terus aku cek, jadi aku bayar sistem COD juga. Aku belinya dari salah satu online shop gitulah kan. Aku udah cek semuanya, aku colokin juga udah bisa. Terus setelah abang itu pergi, setelah aku bayar, abang itu pergi kan. Nah setelah abang itu pergi, aku cek lagi, ternyata blendernya ini kan ada dua gelas gitu kan. Yang kecilnya ini ternyata ada goresannya gitu. Nah karena abang itu udah pergi ya mau nggak mau ya harus terima kan. Sebenarnya kalau abang itu pun masih di situ, kalau aku bilang bang ini gantilah, ini lebih repot lagi sebenarnya kan. Dan barangnya juga udah dibuka, jadi nggak, lebih susah komplainnya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak siap dengan resiko-resiko yang kayak gitu, mending kita nggak usah belanja online gitu aja sih apanya. Kalau aku sih netral-netral aja ya. Kalau kita udah buka barang, kita harus bayar, ya udah gitu. Karena udah itu peraturannya. Pokoknya yang aku bilang tadi lah, kalau misalnya nggak siap menerima minusnya, mending nggak usah belanja online. Mending kamu pergi ke pasar atau ke tokonya langsung, kamu bisa lihat di situ kacanya gimana, colokannya bagus nggak, dan lain-lain sebagainya. Nah menurut kalian gimana nih teman-teman, pengertian COD yang sebenarnya menurut pemahaman kalian gimana, dan gimana pendapat kalian tentang beberapa ibu-ibu dan juga bapak-bapak, ada juga abang-abang kemarin yang viral terkait kasus COD ini. Kasiannya itu sebenarnya si kurir ya, sebenarnya dia nggak tahu apa-apa, dia cuma mengantar, tapi yang jadi sasaran
kurir. Sebenarnya kayaknya kalau hanya beda 20%, kayaknya yang pembeli ini nggak bakalan ngamuk. Berarti perbedaan foto dengan aslinya itu udah jauh berbeda, makanya sampai mereka marah-marah gitu. Aku nggak membela pembelinya, tapi yang kasihan itu kurirnya. Jadi menurut aku yang lebih diperhatikan itu toko-toko yang berjualan di online shop tersebut. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apa pendapat kalian tentang video viral yang satu ini? Dan menurut kalian tentang COD inilah yang udah makin banyak video-video viralnya yang kurang bagus lah ya kalau dilihat ya. Ya segini aja videoku kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya kalau kalian suka video ini, komen juga di bawah yang aku tanya tadi, dan subscribe juga channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Untuk kalian yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih, dan untuk yang belum subscribe, kalian bisa subscribe sekarang juga dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.